selamat malam kami ucapkan kepada penonton renungan harian di mana saja berada. Tiba saatnya untuk kami masuk dalam renungan dan pembacaan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya itu mari kita berdoa. Bapa yang kekal kudus, di jam malam hari ini kami akan membawa renungan dan kami akan membaca kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kami membaca, Tuhan Yesus kami minta tuntunan Roh Kudus, hikmat dan akal budi, agar apabila kami membaca, kami mengerti semua kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, pertama Korintus 4 pada ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-21. Dengan perikop, rendahkanlah dirimu. Saudara-saudara, kata-kata ini akan kukenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah arti ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu dengan yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah engkau mempunyai yang tidak engkau terima, dan engkau memang menerimanya? Mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kami mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik, dalam Kristus kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirim kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih, yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Tetapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan menghendakinya. Maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Apakah yang kamu kehendaki? Haruslah aku datang kepadamu dengan tombak cambuk, atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, terlebih khusus para penonton program Renungan Harian GKI Fakta yang dikasihi Tuhan. Pembacaan firman Tuhan terdapat pada kitab Perjanjian Baru, yakni
Pertama Korintus pasal 4 ayat 6 hingga ayat 61 dengan perikop pembacaan adalah rendahkanlah dirimu. Para penonton renungan GKI Ephata yang diberkati Tuhan, Paulus menegur jemaat Korintus yang mulai membanggakan diri dan terpecah dalam kelompok. Mereka merasa lebih rohani, lebih bijak, bahkan lebih hebat daripada rasul-rasul lain. Paulus dengan tegas mengingatkan bahwa semua yang mereka miliki berasal daripada Allah, sehingga tidak ada alasan untuk menyombongkan diri. Ia lalu menunjukkan kerendahan hati dan penderitaan yang dialaminya sebagai Rasul Kristus. Pada akhirnya, Paulus menegaskan bahwa ia menasihati mereka sebagai seorang bapa rohani dan mengajak mereka meladani hidupnya dalam Kristus. Para penonton renungan harian GKI Ephata yang diberkati Tuhan, setiap orang mempunyai kecenderungan untuk membandingkan diri dengan orang lain. Kita ingin terlihat lebih baik, lebih pintar, lebih diberkati. Jemaat di Korintus jatuh dalam kesalahan ini. Mereka membanggakan pimpinan rohani tertentu, merasa diri lebih besar, dan akhirnya terpecah belah. Paulus menegur mereka dengan sangat keras. Apakah yang engkau miliki yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang telah menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kita bisa lihat tadi dalam pembacaan pada ayatnya yang ke-7. Renungan ini menegur kita juga. Semua yang kita miliki, talenta, kepintaran, berkat materi, bahkan karunia rohani, semuanya adalah pemberian Tuhan. Tidak ada satupun yang berasal daripada diri kita. Jika demikian, untuk apa kita menyombongkan diri? Paulus lalu menggambarkan kontras antara jemaat Korintus yang merasa sudah kenyang, kaya, berkuasa dengan para rasul yang hidup dalam penderitaan, hina, lapar, bahkan dianggap sebagai sampah dunia. Kita bisa lihat dalam ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Gambaran begitu tajam seakan Paulus ingin menggoncangkan kesombongan mereka. Seringkali kita juga tergoda berpikir bahwa iman Kristen seharusnya berbuat kita lebih nyaman, lebih dihormati, lebih berhasil. Tetapi Paulus menunjukkan realita. Menjadi pengikut Kristus berarti memikul salib, menanggung penderitaan, dan tetap setia dalam kerendahan hati. Namun, teguran Paulus bukanlah untuk menjatuhkan, melainkan untuk membangun. Ia menyebut dirinya sebagai bapa rohani bagi jemaat Korintus. Itu kita bisa lihat dalam ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15. Seorang bapa sejati menegur bukan karena benci, melainkan karena kasih. Paulus rindu agar jemaat meneladani hidupnya dan mengikuti Kristus. Itu kita bisa baca dalam ayatnya yang ke-16. Ia bahkan mengutus Timotius untuk menolong mereka kembali hidup sesuai ajaran Injil untuk Tuhan. Dan pada ayatnya yang ke-20 ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Artinya, iman Kristen bukan hanya soal teori atau retorika indah, melainkan soal kuasa Allah yang nyata mengubah hidup kita, hidup yang benar di hadapan Allah, jauh lebih penting daripada sekedar berbicara rohani tanpa bukti nyata.
Sebelum saya mengakhiri renungan saya di malam hari ini, saya akan membuat sebuah ilustrasi bagi kita semua. Ilustrasi ini tentang petani dan tanaman. Seorang petani, dia menanam padi di sawahnya. Ia merawat, ia menyiram, memberi pupuk, menjaganya dari hama. Ketika tiba saatnya padinya mulai berbuah, maka tanaman itu mulai berkata, hebatnya saya bisa menghasilkan butiran-butiran beras yang begitu banyak. Padahal tanpa petani yang merawatnya, padi itu tidak akan mungkin tumbuh dengan subur, menghasilkan buah dengan banyak. Semua itu karena hasil tangan dari para petani. Demikian juga dengan kita. Kita seringkali bangga dengan keberhasilan kita. Kita seringkali bangga dengan kepandaian kita, kedudukan kita, harta kekayaan. Seolah-olah itu karena diri kita sendiri yang dapat kita mencapainya. Padahal semua itu berasal daripada Tuhan. Kalau kita lupa padanya, maka kesombongan akan membuat kita menjadi kering. Tetapi kalau kita merendahkan diri, merendahkan hati, maka hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Ingatlah, kesombongan akan merampas kedamaian, tetapi kerendahan hati membawa berkat. Dan hidup ini bukan untuk dibanggakan, melainkan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Segala sesuatu yang kita miliki hanyalah titipan. Maka bersyukurlah dan pakailah untuk melayani. Kiranya Tuhan Yesus yang mempunyai firman ini memberkati kita di dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman dan renungan yang kami bawa pada hari ini. Engkau begitu baik. Bila hari ini kuasa Roh Kudus memberkati kami, memberkati para penonton, gerakkanlah hati umat Tuhan untuk selalu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi kami dan selalu menjadi kekuatan, kemampuan bagi kehidupan kami, agar apa yang kami alami, kami bisa merubahnya dalam kehidupan ini sesuai dengan petunjuk dari firman Tuhan dan lewat kuasa Roh Kudus hikmat dan akal budi. Berkati kami semua, lindungi kami semua. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Terima kasih kepada tim multimedia yang sudah meliput renungan kami di malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati tim multimedia dari hari lepas hari dan berkati kita semua, terlebih khusus para penonton di mana saja berada.